semua bisa melihat ada statistik Party Poster yang dimana as of June 2021 Party Post telah memiliki lebih dari 500.000 influencer di seluruh Indonesia. Dan kita juga estimate untuk reach up to 1 juta Party Poster di Indonesia by the end of 2021. Dengan detail di sini ada female 66,36% dan usia didominasi dari rentang usia 18 hingga 24 tahun. Nah, di Party Poster tier breakdown-nya juga Party Poster memiliki nano, mikro, hingga makro influencer. Jadi lengkap banget nih sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman brand. Di interestnya juga bisa dilihat ada beauty, terus FMCG, dan juga yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu ada fashion. Oke. Nah, bukan hanya itu saja, Party Post sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 800 global brand across multiple industries, mulai dari fashion, beauty, F&B, FMCG, apps, dan juga yang lainnya. Jadi bisa dari sini ya, brand-brand yang sudah besar tuh udah sering banget bekerja sama dengan Party Post. Nah, mungkin ada teman-teman brand di sini udah mulai penasaran nih dan pengen coba untuk campaign bareng Party Post. Pas banget karena sekarang kita sedang ada Party Post SMA Package di mana start dari 3 juta rupiah saja teman-teman bisa langsung campaign dengan Party Post. Nah, kalau teman-teman yang punya budget yang mungkin lebih dan kebutuhan yang lebih juga bisa disesuaikan ambil package yang B or C dengan nanti benefitnya juga pasti akan menyesuaikan seperti itu. Oke, kayaknya introduction tentang Party Post-nya udah cukup nih. Mungkin pasti teman-teman di sini juga udah nggak sabar ya pengen masuk ke topik utama kita, yaitu pemanfaatan digitalisasi bagi industri fashion di tahun 2021. Nah, oke, teman-teman semua, kita semua tahu ya sampai saat ini di tahun 2020, 2021, pandemi COVID ini masih jadi tantangan yang terbesar nih yang harus dihadapi oleh para pelaku industri kreatif, bukan hanya di industri fashion, tapi juga di industri yang lainnya. Hal ini pasti disebabkan juga dengan ada, kita kan kemarin nih ada PSBB, kemudian sekarang udah ada lagi namanya PPKM dari level 1 sampai level 4. Tentunya hal ini kan akan berdampak dengan income dan juga model berbisnis kita yang tadinya kita bisa offline kan jadinya lebih dibatasi dan juga lebih dikurangi. Nah, hal ini pasti akan apa ya berpengaruh juga gitu dengan penjualan dan keuntungan kita sebagai brand. Tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir karena Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif kita, Ibu Angela Tanusudibyo mengatakan bahwa untuk menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ada 3 konsep penting nih yang harus kita terapkan dalam bisnis kita, yaitu digitalisasi, inovasi, dan juga adaptasi seperti itu. Nah, apa sih salah satu contoh digitalisasi ini sesuai kan nih sama tema kita pada malam hari ini? Contoh mudah dari digitalisasi untuk bisnis adalah penggunaan platform yang dapat memaksimalkan penjualan dalam online maupun seperti contohnya tuh di e-commerce. Kenapa kita harus yang tadinya mungkin teman-teman brand cuma jualannya secara offline aja nih di toko. Kenapa sih kita harus melakukan digitalisasi dan maju untuk jadi ke online? Di sini bisa dilihat ya dari data Indonesia E-commerce Association atau IDEA, penjualan di e-commerce ini meningkat sampai 25% dengan volume transaksinya meningkat sekitar 78%. Kita bisa lihat di sini dengan peningkatan yang lumayan drastis, harusnya hasilnya juga akan mengikuti ya gitu dengan presentasi yang ada di sini, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, di webinar kami akan memberikan informasi, mengedukasi, dan juga memberikan saran nih untuk teman-teman brand, terutama mengenai bagaimana pemanfaatan digitalisasi bagi industri fashion bersama narasumber kita yang istimewa. Oke, untuk mempersingkat waktu, nih teman-teman juga pasti udah nggak sabar, pengen dengar materi-materi yang sangat oke. Langsung saya panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Kenneth Goh selaku CEO dan co-founder dari Egghead. Halo Mas Kenneth. Halo, Halo thank you, thank Mas. you. So Apa happy bisa kabar ada Mas Kenneth di semuanya sini. teman-teman di sini? Terima Ya Mas. kasih, thank you for having me. Oke, Mas Kenneth sehat ya? Sehat, sehat. Oke, Mas. Boleh nanti langsung aja dikenalin mungkin secara singkat tentang Mas Kenneth-nya dan juga Egghead-nya sendiri nih, dan nanti langsung masuk aja ke materi yang akan disampaikannya. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilakan, Mas. Oke, thank you semuanya, thank you yang udah datang di sini, thank you banget sudah
bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. It's an honor, suatu kehormatan banget untuk saya bisa membagikan sedikit dari apa yang saya punya ke teman-teman semua di sini dan semoga semuanya bermanfaat. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal pasti kalian bingung, ini siapa orang yang lagi ngomong di depan saya. So, perkenalan sedikit. Perkenalkan, saya Kenneth, seorang branding consultant dari Egghead. Saya punya sebuah company yang namanya Egghead Branding Consultant. Kita specialization kita ada di branding strategi. Di luar Egghead, sorry, slide-nya boleh di next? Ya. Oke, so specialization kita ada di brand strategi dan kita biasanya disebut-sebut juga sebagai integrated branding solutions. Kenapa seperti itu? Karena line of service kita memang dari brand audit, brand strategi, implementation sampai ke activations-nya. Nah, di luar Egghead kita juga punya 4 sister company lainnya. Ada company kita, Egghead adalah branding consultant kita. Di luar Egghead, sorry Mbak, boleh next slide-nya. Oh, slide-nya ada yang hilang ya? Nah, di sini. Jadi di luar Egghead kita ada Maven. Maven itu kita punya developer house, kita punya IT department yang in charge untuk pengembangan ERP, ya, pengautomatisan bisnisnya teman-teman itu bisa dilakukan sama Maven, pendevelopan apps, pendevelopan website, digitalization-nya itu dikerjakan oleh Maven. Di luar itu kita ada Underpleasure, kita punya creative video agency, segala kebutuhan video kita dikerjakan sama Underpleasure. 2D animation, 3D animation, advertising, video produk, itu semua dikerjakan sama Underpleasure. Dan naratif, kita punya digital marketing. Segala kebutuhan content creation, kita juga official TikTok partner untuk pembuatan iklan di TikTok, pembuatan konten, digital marketing, SEO, SEM, itu dikerjakan sama naratif. Oke, kurang lebih di kantor kita, the whole team, the whole crew, kita ada sekitar 100 team member across dibagi dari 4 divisi yang tadi. Ya, dan saya Kenneth sebagai salah satu co-foundernya. Background saya sendiri, background study saya sendiri sebenarnya di accounting dan finance. Ya, kenapa bisa sampai nyasar ke branding? Singkat ceritanya gini sih teman-teman. Saya dulu kuliah, memang dari dulu saya sukanya entrepreneuring ya, gitu ya. Jadi saya tanya-tanya orang yang sudah kerja, kalau mau entrepreneuring enaknya ngambil apa? Terus ada yang nasehatin saya, katanya semua bisnis itu pasti butuh accounting dan finance gitu ya. Oh ya sudah, jadi saya ambil akuntansi dan finance. Lalu pas saya coba kerja di industri profesional saya di dunia finance, saya nggak terlalu suka. Apa namanya? Karena apa ya? Mungkin saya merasa cukup terkurung ya, terbatasi ya, terbatasi dengan apa yang bisa saya lakukan. Sehingga saya pernah kerja di Macquarie Bank. Mungkin teman-teman nggak terlalu familiar dengan Macquarie Bank itu apa. Itu adalah salah satu big four company-nya di dunia finance. Saya masuk di divisi investment banking yang biasanya kerjanya itu ngurusnya kalau company mau go public gitu ya, sahamnya mau dijual ke publik atau dia mau butuh hutang dari publik dalam jumlah yang besar gitu ya. Itu kerjaan saya ngurusin gituan. Saya sempat kerja di situ beberapa bulan doang dan saya decide oke, saya nggak terlalu suka, saya keluar dan saya cari-cari peluang sampai eventually saya punya partner saya. Jadi kan Egghead saya nggak dirikan sendiri ya. Saya ada 2 teman baik saya yang memang kita udah temenan dari SMA. Lalu kita discuss bareng gitu, kita diskusi bareng terus. Kita mau bisnis apa ya? Nah, karena kita apa namanya banyak ide gitu ya. Semua bisnis yang kita sebutkan waktu itu sayangnya tidak masuk akal teman-teman. Meskipun industrinya lagi booming ya. Setiap kali yang kita mau tap in, yang kita mau coba tuh next year-nya pasti booming, tapi karena memang kapasitas kita tidak memungkinkan, baik dari sisi modal, dari pengalaman, dari pengetahuan yang nggak memungkinkan, makanya kita nggak masuk. Setelah 2 tahun mencari, setelah 2 tahun mencoba, akhirnya kita ketemu dengan Egghead ini dan kita mulai fokus di sini. Gitu. Itu singkat ceritanya tentang aku dan company-ku. Ya. Nah, ini beberapa klien-klien, boleh next slide. Ini adalah beberapa klien-klien Egghead yang kita kerjakan beberapa tahun terakhir, ada dari industri yang berbeda-beda. Mungkin brand-brand yang teman-teman lebih familiar ada kayak si Duatang, ada Kalais, ada ATM Bersama, ada Ojo mungkin kalau yang suka makan Ojo gitu ya. Kalau dari grupnya Kulo Group ada Kitamuranya, itu Catering Handle, ada si Bobanya gitu ya. Nah, itu beberapa di antaranya dan ini beberapa karya-karya kita kalau saya singkat dalam satu slide ya. Boleh di next slide.
Ya, ini beberapa di antaranya karya-karya kita. Ya, oke. So, tema hari ini kita kan akan berbicara tentang digitalization strategi di fashion industry ya. Industri kan fashion terutama karena PPKM ini, karena ada COVID ini, kita jadi susah banget. Kita jadi susah banget nggak bisa menjual pakaian secara offline. Padahal kita pakaian itu penting ya, experience-nya secara offline ya, perlu dipegang, perlu dicobain. Menjual pakaian secara online memang sulit. Tapi pertanyaan saya gini, zaman sekarang nowadays, orang tuh people nggak lagi membeli fashion dari kebutuhannya loh. Ada nggak teman-teman yang masih membeli baju untuk menutupi aurat gitu ya? Dan jadi teman-teman menilai baju itu dari mana, baju mana yang paling banyak menutupi aurat. Nggak ada kan? Nggak ada, teman-teman beli kayak gitu nggak ada lagi. Paling mentok teman-teman nyari-nyari baju itu pertimbangannya adalah, oh kualitasnya mana yang paling bagus, oh apa yang paling bagus. Tapi kesimpulannya adalah baju tidak lagi dibeli secara fungsi. Karena kalau kayak misalkan kualitasnya bagus, nanti dia akan bandingkan dengan kualitas yang lain. Alhasil apa? Alhasil setiap kali kalian jualan baju, ujung-ujungnya kalian perang harga. Harga harus lebih turun lagi gitu ya. Dan kalian tidak bisa mempunyai apa yang namanya sustainable profit. Profit yang berkelanjutan gitu ya. Nah, lalu sorry, boleh next. Ya, fashion itu saat ini menjadi sebuah kebutuhan identitas. Kita nggak beli lagi fashion itu melambangkan identitas, melambangkan bagaimana kita pengen dipandang oleh orang. Ya, apakah kita orang yang mau look smart, kita mau look casual, whatever. Kita mau terlihat apapun. Fashion itu bukan lagi menjadi alat menutup aurat kita, tapi menjadi sebuah statement identitas kita. Whether kita pakai topi, kita pakai aksesoris, sepatu kita merek apa, tas kita merek apa, gitu ya. It's our identity. Oh, kita mau yang branded, oh kita maunya yang simple aja. Itu kalau teman-teman lihat juga ya, sekarang semenjak zamannya mungkin Pak Jokowi ya, semenjak zamannya Pak Jokowi, kalau diperhatikan Cagup, Cawagup, Capres, Cawapres, semuanya sangat memperhatikan mereka punya atribut pakaian sekarang ya. Karena itu melambangkan, mempermudah untuk melihat persepsi brand mereka itu seperti apa. Ya. So, pertanyaannya, kalau kita udah tahu ya, fashion itu sebagai identitas. Pertanyaannya, gimana caranya membedakan? Apa sih yang membedakan satu brand fashion dengan brand fashion yang lain? Gitu loh. Kita udah tahu nih, baju nggak dijual lagi secara fungsi. Tidak ada lagi baju yang dibeli karena paling komplit menutup aura kita tuh nggak ada gitu loh. Kecuali let's say gini ya, let's say kita bisa menciptakan suatu teknologi, oh kalau kita pakai baju ini di ruangan tidak ber-AC pun badan kita akan tetap di suhu 20 derajat misalkan kayak gitu ya. Bajunya bisa auto adem. Itu kan ada teknologinya. Dan kalau teknologi kayak gitu kan pasti biasanya kita bisa patenkan. Nah, kalau kayak gitu bisa tuh kita jual baju secara fungsi gitu ya, karena ada teknologinya. Tapi kebanyakan kan baju teman-teman, baju kita tidak seperti itu. Baju kita ya oke, ada pilihannya kalau mau barang apa, bahan yang lebih bagus ya harga lebih mahal. Kalau mau bahan yang pakai apa, bahannya bagaimana gitu ya. Sehingga selalu terjadi perang harga. Nah, makanya kita harus jual baju pada tempatnya. Gimana cara kita bedain brand kita, brand baju kita? Oke. Next. Ini tadi aku agak overlap ya. Tadi aku udah sebutin ya, produk kita great quality ya, kita jual produk baju yang paling murah ya, kita punya style paling up to date gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita jual? Mau kita udah ada semua itu pun kayaknya masih ada yang missing gitu loh. Nah, ini yang kita bahas sekarang ya. Next. Next, sorry. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang identity atau idola ya, kita pertama-tama harus apa? Kita harus be familiar with it. Nah, ini bayangkan brand baju teman-teman itu seperti seorang idola. Bayangkan baju teman-teman itu seperti seorang idol. Tadi kita pakai baju untuk identitas ya. Identitas yang seperti apa yang kita mau pakai? Target market kita membutuhkan identitas yang seperti apa. Jadi berhubungan dengan target identitas seperti apa yang kita akan bangun untuk target market kita. Oke, next. Kebanyakan orang menjual baju itu hanya sebagai estetik gitu loh.
Dan mereka mulai melupakan nih, identitas baju ini tuh siapa. Kalau saya lihat postingan-postingan sekarang ya di fashion digital gitu ya, yang saya lihat kebanyakan apa? Yang saya lihat kebanyakan kayak online katalog gitu. Saya ngelihat baju. Jadi teman-teman ya berarti paling mentok-mentok kita lihat akan dinilai sama buyers kita adalah, oh, style-nya misalkan modelnya gitu ya. Kalau modelnya dia suka, ketemu yang suka tapi harganya nggak cocok, dia cari ke toko lain, cari model yang serupa gitu ya. Akan terjadi terus seperti itu. Kenapa? Karena kita lupa yang esensi dari baju. Baju itu tidak dijual lagi secara fungsi, bukan cuma karena style doang. Teman-teman tahu ini nggak? Pernah ke IKEA nggak? Kalau pernah ke IKEA kan ada tas belanjaan IKEA tuh ya. Itu kan tas belanjaan IKEA kan biasanya karungnya kan biru ya, warnanya ada talinya kayak gitu ya. Itu kan modelnya kayak gitu tuh. Kemarin ada fashion brand siapa ya? LV ya kalau nggak salah, Louis Vuitton atau siapa gitu. Ya mereka bikin tas kayak gitu loh. Dihargain berapa juta gitu ya. Modelnya kayak tas belanjaan IKEA gitu. Tapi karena brandnya bukan IKEA gitu ya, harganya mahal gitu. So, kita nggak jual baju karena style doang. Kita nggak jual baju karena quality. Kita jual karena identitasnya. Ya. Nah, berbicara mengenai identitas, identitas ini harus di-deliver. Boleh next slide-nya? Identitas ini nggak bisa dijual, harus dijual secara story. It has to be a story. Makanya ketika tadi saya juga pertama berkenalan, I tell you guys my story. Aku nggak bilang, saya Kenneth, saya lulusan dari kuliah ini, IPK saya segini. Enggak, saya boleh next slide-nya. Kita nggak bisa jual identity as a bibliography gitu loh. Autobiografi itu works kalau kita udah kenal, misalkan autobiografinya Bill Gates, kita udah ngerti Bill Gates itu siapa, suksesnya gimana, atau Warren Buffett gitu ya, kalau teman-teman lagi mulai belajar investasi, jadi terinspirasi sama Warren Buffett. Identity nggak bisa dijual dengan cara autobiografi gitu loh. Identity itu harus dijual secara story. Kenapa sih Warren Buffett itu menarik? Karena dia menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia dulu ya, dengan cara saham, dengan cara investment, dengan cara dia teknik investing namanya value investing kalau teman-teman nggak tahu. Jadi itu story-nya dia yang bikin dia terkenal. Hebat banget ya, dari main saham aja dia bisa jadi orang kaya nomor 2 di dunia. Gimana tuh? Saya juga ada kesempatan untuk main saham di sini. Nah, story-nya yang bikin kita jadi mau engage. Story-nya yang bikin kita jadi tertarik. Ya, jadi ketika kita menjual identity, menjual story daripada fashion brand kita, jangan dijual kayak autobiografi, teman-teman. Gitu. Next. Ya, kalau kita nggak jual kita jualnya kayak gitu. Autobiografi gimana sih? Contoh ya, misalkan kalau kita lagi mau ngomongin story, kita lihat para influencer deh teman-teman ya, dia mau menggambarkan apa sih, keluarga bahagia atau mungkin orang anak muda yang sukses atau apa ada story-nya ya. Kalau perhatikan deh influencer yang biasanya nggak ada story-nya ya, yang kacau beliau story-nya. Satu, ntar dia ngomongin anaknya, ntar dia ngomongin usahanya, ntar dia ngomongin usaha kue. Susah, kita menyukai influencer ini susah, berantakan soalnya story nggak jelas. Sama kayak baju teman-teman. Nanti bayangin brand baju teman-teman itu seperti seorang manusia. Ini story-nya dia apa gitu loh. Jangan tahu-tahu nanti kalau nggak it's just another pretty post gitu loh. Cuman postingan-postingan cantik aja, yang satu gayanya begini, satu gayanya begini. But it doesn't tell anything. Sedangkan kita tahu baju tidak ada lagi yang dibeli secara fungsi. Dibelinya itu secara emosi. Emosinya harus nyambung. Gitu. Kalau kita nggak bisa bikin kayak gitu, jadinya empty story. Ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. The question is, how does our image, product, and social media deliver the story? Gitu. Gimana caranya nih biar kita bisa deliver story ini gitu ya. Nah, untuk kita bisa tentuin story-nya seseorang, story-nya daripada brand kita, pertama-tama yang kita harus lakukan, kita tentuin dulu destiny-nya. Ya. To make a story, first you need to define its destiny.
Ya, percaya gak teman-teman bahwa kita semua lahir di dunia ini itu ada tujuannya. Diciptakan sama Tuhan kita itu ada tujuannya. Yang membedakan anak kembar apa sih? Andaikan semua fisiknya sama ya, andaikan semua fisiknya sama. Yang membedakan apa sih? Tuhan pasti ciptakan yang satu untuk apa, yang satu untuk apa. Destiny-nya pasti berbeda meskipun mereka fisiknya semua sama. Nah sama, baju kita itu destiny-nya untuk jadi apa ya? Gitu loh. Jadi dokter kah, jadi presiden kah, jadi insinyur kah, jadi apa ya? Gitu loh. Ya, when people are born, what is formed first itu destiny-nya mereka. Gitu loh. Nah sama, ketika kita pertama-tama lagi mau melahirkan brand kita, lahirkan dulu destiny-nya dia tuh apa. Teman-teman mau bikin brand pakaian, brand fashion yang punya destiny seperti apa. Kalau misalkan kita punya pakaian untuk wanita, smart casual untuk wanita umur awal 20-an, misalkan kayak gitu ya. Ya, tapi wanita ini siapa gitu loh. Kalau saya ibaratkan dia sebagai seorang wanita umur 20-an, dia perilakunya kayak apa, gaya ngomongnya kayak apa, hobinya apa, dia tuh lagi interestnya apa, cita-cita dia apa, mimpi dia apa. Bayangkan dia kayak seorang manusia. Kalau teman-teman nggak bisa bayangin itu, nanti ketika kalian teman-teman lagi pada bikin konten untuk sosial media, untuk digital marketing, untuk promo, untuk apa, pasti bingung. Nggak ada yang nyambung semuanya. Konten ngomong apa, promo ngomong apa, fashion apa, desain bajunya jadi ngomong apa, jadi tidak ada kepribadiannya. Perhatikan teman-teman brand-brand yang besar di dunia yang fashion brand yang jadi mahal. Namanya itu kan kebanyakan menggunakan nama founder. Ya, Versace, semua itu kan nama orang ya. Gitu ya. Armani itu kan semua nama orang. Makanya apa? Makanya jelas personality yang ngikutin personality si founder. Gitu. So, nggak harus semua brand pakai nama orang, nggak harus, tapi tapi ketika kita ciptain brand fashion kita harus jelas nih ini jadi orang kayak apa sih gitu ya. Oke. Lalu nah destiny itu kalau dalam branding kita sebut sebagai brand essence. Brand essence yang kita mesti tentuin dulu. Brand essence itu simpelnya kalau saya jelasin itu kayak our brand central idea. Central idenya itu, ide utamanya itu apa sih? Nah, dalam menjelaskan central idea ini nanti aku puterin beberapa video ya dari beberapa brand-brand yang teman-teman pasti udah kenal. Nanti kita coba explore ya. Kira-kira brand-brand ini apa sih brand central idea atau pada brand essence ya? Boleh kita putar videonya? Kalau temen apa namanya tadi di share-nya udah di share ini ya suara ya. Kalau nggak nanti suaranya nggak keluar. Coba di play deh. Kalau suara nggak keluar berarti harus di share ulang. Kalau nge-lag mungkin boleh aku yang share screen-nya. Soalnya loading terus tuh kayaknya. Iya, boleh. Boleh. Oh, mulai. Oke. Oke, saya udah dikasih ini belum? Saya bisa sharing nggak? Halo, aku share ya. Oke. Oke. Sudah ke-share belum screen-nya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, aku puterin ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, kira-kira ini brand-nya apa sih? Central idea, destiny-nya, essence itu apa?
Nah, sampai sini dulu. Coba kalau aku tanya, menurut teman-teman, kira-kira apa sih central idea yang dicoba dibangun sama Coca-Cola? Kira-kira apa teman-teman? Boleh di komentar, boleh dijawab di kolom komentar nggak? Sharing, happiness and sharing. Oke. Nah, aku ceritain dikit ya teman-teman ya. Awalnya Coca-Cola jualan apa sih teman-teman? Jualan soft drink. Enggak. Kalau dia jualan soft drink, pesaing dia banyak. Pasti contoh ya. Kalau saya jualan air putih dalam botol, nggak ada merek, ya. Kalau saya jual 1.000, sebelah saya jual 900, pasti teman-teman beli yang di sebelah. Ngapain? Orang sama, botolnya sama, airnya sama, ya. Ketika harganya beda cepet aja, pindah pasti beli di sebelah. Nah, sama Coca-Cola juga kalau dia jualan soft drink, nanti begitu ada soft drink lebih murah gitu ya, pasti orang bakal beli yang lebih murah. Nah, pertanyaannya Coca-Cola jualan apa sih gitu loh. Awalnya brand essence mereka itu, central idea mereka itu adalah freshness, kesegaran. Mereka menjual kesegaran, teman-teman. Perhatikan deh, mulai perhatikan iklan-iklan billboardnya Coca-Cola kalau teman-teman ketemu. Kebanyakan kalau ada manusianya ya, itu pasti tone-nya itu warm. Jadi overall gambarnya itu kayak oren-oren, kayak panas, terik matahari panas gitu ya. Selalu ada Coca-Cola dan pasti di Coca-Cola itu ada butiran airnya untuk mengesankan dia itu dingin. Itu yang mereka jual. Promo-promonya yang mereka lakukan apa? Mereka spend budget untuk sediain mesin-mesin pendingin di tempat-tempat di mana Coca-Cola dijual. Andaikan tidak bisa ada listrik gitu ya, ke warung-warung kaki lima gitu nggak ada listrik kan, mau colok di mana itu ini kan. Mereka sediain apa? Cooler box. Ya, sering banget kita lihat cooler boxnya Coca-Cola kan. Dalamnya teh botol. Nah, tapi cooler boxnya Coca-Cola gitu. Karena yang mereka mau coba jual adalah kesegaran. Tapi seiring dengan waktu, nilai emosi adalah kesegaran. Tapi seiring dengan waktu, makin banyak kompetitor yang masuk gitu. Ada Sprite, ya Sprite Coca-Cola Company juga, tapi soft drink yang lain gitu, yang juga menjual kesegaran. Sehingga mereka merasa market ini semakin crowded, semakin ramai. Jadi mereka move on. Sekarang yang dijual betul, mereka menjual tentang sharing and happiness. Itu yang dijual, itu emotionnya. Makanya kalau kita lagi party, kita lagi ulang tahun atau apa, kayaknya nggak lucu ya kalau kita sediainnya aqua gitu. Pasti kita nyari soft drink. Nah itu cikal bakalnya. Gitu ya. Next, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi brand selanjutnya. Oke, sharing and happiness. Kalau brand yang satu ini, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Central idea-nya ataupun brand essence-nya, mereka jualan apa sih? Oke, Uniqlo teman-teman. Uniqlo jualan apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa yang dijual sama Uniqlo? Ada yang tahu teman-teman? Kira-kira Uniqlo apa nih brand positioning-nya? Mereka jual apa sih? Perhatikan unique value, pesona, oke. Perhatikan style aja kali, talenta, oke. Perhatikan stylenya
baju daripada Uniqlo? Apa sih yang paling apa ya? Yang kita misalkan kalau merek baju ini tuh kayak Billabong misalkan kayak berasanya pantai banget misalkan kayak gitu ya. Kalau Uniqlo tuh style baju gimana teman-teman? Lifewear kah? Simple comfort, simple. Satu tapi bisa dipakai semua, comfort for all age, fleksibel gitu ya. Nah, sebenarnya yang dijual sama Uniqlo apa? Made for all gitu loh. Central idea-nya ataupun apa namanya? Dia punya essence itu adalah dibuat untuk semua. Makanya perhatikan kenapa kalau bajunya Uniqlo kebanyakan style-nya basic. Biar apa? Biar masuk ke semua kalangan. Message-nya, communication-nya seperti tadi. Gitu. Jadi kalau baju yang kayak cocok untuk keluarga belanja bareng, semua ada di situ, ya Uniqlo. Gitu. Itu yang mereka mau sampaikan. Ya, kita lihat satu ini lagi ya teman-teman, karena sayang sekali nih, aku apa namanya, waktunya tidak banyak, aku mungkin nggak bisa share semuanya, aku padahal ada banyak ada brand-brand yang lain, cuman aku skip ya. Aku mau kasih lihat ini tadi ada Nike ya, Nike menjual apa nanti kalau ada waktu nanti di Q&A mungkin aku bisa jawab lebih lanjut. Tapi teman-teman boleh lihat satu brand yang namanya Dollar Shave Club teman-teman. Ya, teman-teman boleh cari tentang brand ini. Ini teman-teman tahu nggak jualannya apa? Mereka cuma jual pisau cukur, bukan pisau cukur yang keren, bukan pisau cukur yang ada teknologi, pisau cukur basic yang teman-teman suka temuin kalau dapat gratisan lagi nginep di hotel. Hanya itu doang yang dijual. Ya, tapi personality-nya teman-teman lihat apa dari apa yang dijual gitu ya. Apa namanya? Aku nggak bisa puterin semua videonya karena waktunya nggak cukup. Nanti kalau ada waktunya kita revisit ya, kita get back ya. Tapi dari gayanya, dari personality-nya, dan ketika ini cuma bayarnya seingat aku subscription-nya ya apa namanya biaya bulanan itu cuma $1 sebulan, kita dikirimin setiap hari atau berapa hari sekali gitu pisau cukur yang baru ya. Tapi waktu kita join ke situ, feel-nya itu kayak kita part of a gentleman's club. Dan dari sini teman-teman dari gambar ini aja lihat tipe-tipe cowok kayak apa sih yang dia coba tuh untuk attract gitu. Tipe-tipe cowok yang cuek, yang cowok pada dasarnya kan makhluk yang lebih cuek gitu ya, lebih nggak peduli apa yang relax, fleksibel. Mereka menjual personality yang seperti itu gitu loh. Nah, apa namanya? Tell us how to get ready, lihat dari kata-katanya ya, lihat dari postingan-postingannya gitu ya. Single blade razor, six blade razor, semuanya jokes-jokesnya sangat relevan dengan personality yang mereka coba capture. Pertanyaan saya, lihat gak dari tadi ada pisau cukur ya? Gak ada teman-teman. Karena yang dia jual cuma pisau cukur aja, simple. Tapi mereka menjual story-nya tuh apa tuh gitu. With a personality like this, who needs hair gitu ya? My superpower is I can grow my own outerwear gitu ya. Karena bulunya banyak loh. Ini sangat relevan dengan personality cowok yang paling difavoritkan di US, di Amerika ya, kurang lebih seperti ini. Yang populasinya paling gede. Dan startup ini seingat aku sudah unicorn deh teman-teman. Seingat aku udah unicorn ya. Hanya jualan apa? Pisau cukur. Pisau cukur yang mungkin kalau kita beli cuma berapa ribu itu harganya. Murah banget. Mereka hanya menjual something yang komoditas, tapi mereka pack story-nya dengan baik. Gitu. Oke, so at the end, digital marketing dan sosial media itu hanya alat teman-teman, hanya tools. Ya, tanpa story-nya, ya, kalian hanya menjual sebuah komoditas. Gitu ya teman-teman. Sorry, I have to cut short the presentations karena habis ini kita masih ada pembicara yang tidak kalah kerennya. Aku kembalikan dulu ke Mbak Amelia ya. Nanti kalau yang mau tanya, kita tanya di bagian Q&A. Oke, terima kasih banyak nih Mas Kenneth untuk insight-nya yang benar-benar keren banget ya. Sampai tadi ada video-videonya juga, teman-teman bisa main tebak-tebakan juga tadi, sangat-sangat menarik. Dan kalau boleh aku ringkas sedikit, yang paling penting berarti dari pertama kita untuk membuat sebuah brand, itu adalah menentukan dulu nih, destiny brand kita itu mau seperti apa sih, tujuannya tuh mau apa. Karena kalau dari awal aja kita juga nggak tahu nih brand kita destiny-nya apa, pasti nanti kita
saat menjalaninya juga jadinya bingung gitu, nggak ada arahnya dan juga nanti malah hasilnya tidak maksimal seperti itu. Oke, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman yang pasti banyak banget ya pertanyaannya setelah dengar dari presentasi dari Mas Kenneth ini, boleh langsung ditaruh pertanyaan di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Dan kalau yang misalkan mau nanti di sesi pertanyaan mau langsung tanya langsung, boleh nanti di raise hand aja seperti itu. Oke, kita next ke speaker kita yang selanjutnya yang gak kalah kerennya juga nih dari Mas Kenneth, yaitu Mas Andri Handriansyah. Halo Mas. Halo, suara saya udah bisa kedengaran? Halo, halo malam Mas. Sehat ya Mas Andri? Sehat, alhamdulillah. Oke, gimana Mas, sudah siap ya untuk kasih materinya yang pasti juga menarik banget nih buat teman-teman di sini? Oke, ya. Sudah Oke, siap. oke, untuk itu waktu dan tempatnya saya persilakan. Nanti Mas Andri boleh perkenalkan lagi tentang Mas Andrinya dan juga tentang body pack-nya. Oke Mas, Oke. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang ke webinar yang dilaksanakan bersama Party Post, Egghead, dan Body Pack gitu. Untuk kesempatan kali ini aku sebenarnya lebih ke ngejelasin tips atau istilahnya strategi digital menghadapi masa pandemi gitu ya. Karena ketika sebelum pandemi strategi digital itu pastinya akan beda dengan sekarang gitu. Karena di mana sekarang itu kalau istilah orang-orang luar sana tuh sekarang tuh zamannya VUCA, volatile, uncertainty, complex, and ambiguity. Jadi banyak banget hal yang nggak pasti, hal yang nggak jelas, random banget, dan semua strategi itu direset dari nol lagi. Tadi sempat di-mention sama Mbak Risa, di mana salah satu key atau kunci keberhasilan suatu bisnis di masa pandemi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang nggak pasti gitu. Nah, untuk kali ini saya kesempatan untuk kali ini akan mencoba menjelaskan dan lebih ke berbagi sebenarnya. Jadi berbagi best practice-nya digital strategi untuk menghadapi masa pandemi sekarang gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andra Handriansyah. Saya digital marketing dari brand Bodypack, tas lokal Bandung. Banyak orang bilang Bodypack itu saya kira tas luar negeri, tapi ini asli lokal gitu ya. Tadi juga udah ada sempat sharing yang sangat apa istilahnya daging banget dari Mas Kenneth gitu ya. Jujur dari saya sendiri juga belajar banyak ya soal branding gitu. Kalau saya sebenarnya backgroundnya dari performance marketing, dari orang data analis gitu. Jadi memang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tahu soal branding tuh seperti apa. Cuman dari situ sih saya bisa dapat informasi banyak gitu. Nah tanpa menunggu lagi untuk mempersingkat waktu, saya coba menjelaskan dulu ya. Itu kurang lebih untuk secara garis besar untuk menghadapi masa pandemi sekarang itu ada 6 poin yang akan aku coba jelasin di saat ini gitu. Yang pertama digital transformation di saat ini itu boleh di next Mbak. Mbak, boleh di next. Oke. Ini yang poin pertama, fashion digital transformation now or never gitu. Sekarang ini udah bukan pilihan lagi gitu, tapi harus dan jadi suatu kewajiban semua industri. Nggak harus di fashion aja sebenarnya sih gitu ya. Kalau kita lihat berita gitu, banyak banget retail fashion yang terpaksa tutup gerai gitu. Terus kemudian juga event brand yang se-mature Zara, H&M juga gitu ya, itu harus tutup gerai gara-gara corona gitu. Dan banyak juga bisnis retail yang berguguran gitu. Even kalau di lokalnya salah satu yang saya ambil tuh Jack Cloth juga tutup offline-nya gitu. Boleh di next Mbak. Nah, kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey di tahun 2020 diprediksi 93% gitu. Ekonomi drop terutama dari sisi revenue untuk divisi fashion itu ngedrop banget. Jadi memang COVID ini luar biasa ya. Jadi nggak hanya bisnis makan, nggak hanya bisnis yang lain gitu, fashion pun termasuk gitu. Dan walaupun di luar sana juga udah lebih digital literasinya lebih tinggi, tetap yang namanya digital fashion kan masih yang banyak buka toko offline itu pastinya kena dampak gitu. Boleh Mbak di next. Nah ini yang saya dapat dari apa istilahnya dari media luar sana, dari World Bank. 1 dari 4 company itu mengalami penurunan revenue sekitar 50%.
gitu ya. Dan secara rata-rata revenue itu di semua bisnis itu sekitar 27%. Jadi ketika pandemi datang itu tahun 2020 di awal mulanya COVID itu datang, semua bisnis itu mengalami revenue. Dan 65%-nya dari semua harus mengadjust baik dari sisi proses bisnisnya maupun si revenue-nya gitu. Ada yang bisa sampai mengurangi jam kerja, ada yang juga sampai memecat juga ya, atau istilahnya lay off gitu company. Terus juga ada juga yang memotong gajinya gitu dari si employee-nya seperti itu. Dan kurang lebih yang sampai harus lay off itu 11% kalau secara global gitu, kalau berdasarkan data dari World Bank. Next, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat satu tren gitu ya, tren yang didapat, saya dapat datanya dari McKinsey juga. Kalau kita lihat sebelum 2020, untuk customer interaction digital adopsi, itu secara global rata-rata itu untuk Desember ya, persis sebelum pandemi itu 36% customer interaksi di semua bisnis itu hanya 36% yang adopt sama digital gitu. Jadi kurang lebih 36% interaksi customer di Desember 2019 itu digital. Dan luar biasanya setelah pandemi datang itu lebih dari setengahnya itu interaksi customer itu digital gitu. Dan kalau kita lihat kecepatan adoption atau kecepatan akselerasi mengadopsi customer interaksi dengan bisnis itu dengan industri fashion lah kalau misalkan di sini gitu ya, itu sekitar 3 tahun kalau secara global. Nah, kalau untuk di Asia Pasifik itu 4 tahun, mengalami percepatan 4 tahun. Cuman hanya saja kalau kita bandingin di sebelah kanannya gitu, itu di bisnis digital adoption. Secara bisnis, secara company itu tidak bisa secepat adaptability customer terhadap teknologi itu tidak bisa secepat si customer kalau dari sisi bisnis gitu. Karena kalau kita ketahui sendiri, bisnis itu kalau makin gede biasanya itu akan lebih mature, lebih banyak birokrasinya, lebih gemuk, lebih banyak orang di situ. Dan untuk membuat satu bisnis secara holistik itu biar bisa adapt sama teknologi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini kalau misalkan kita lihat sebelum pandemi itu 35% bisnis itu sudah go digital gitu. Cuman kalau lihat gap-nya ya setelah pandemi itu hanya 55%. Dan kalau dilihat secara percepatannya itu 7 tahun gitu. Berarti ada gap di sini gitu kan. Nah, boleh di next, Mbak. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya kurvanya gitu. Yang biru tua bisa diabaikan aja, itu biasanya lebih ke kurva teknologi. Jadi secara kalau secara awam, kalau secara simpelnya mungkin namanya HP, handphone, chip, komputer itu setiap hari pasti ada yang baru. Itu karena mengikuti dengan perubahan teknologi dan dia perubahannya itu eksponensial. Jadi selalu berkali-kali lipat gitu. Nah, kita lihat di sini gitu. Kalau misalkan seandainya tidak ada pandemi, adaptasi manusia terhadap teknologi itu ya akan segitu-gitu aja. Dia akan linear gitu, akan linear. Cuman gara-gara satu fenomena yang luar biasa gitu ya, pandemi COVID itu memaksa semua lini bisnis, semua manusia yang ada di muka bumi ini harus adapt gitu biar bisa survive dari segala bisnis gitu, khususnya untuk divisi fashion. Next, Mbak. Nah, kalau berdasarkan teorinya gitu ya, ini ada gap antara adaptasi bisnis dengan customer itu istilahnya disebutnya digital Darwinism. Itu adalah fenomena di mana ketika bisnis itu nggak bisa ngikutin pace-nya customer. Customer tuh udah lebih tahu soal teknologi gitu. Yang lebih gaptek malah sebenarnya dari divisi bisnis, dari sisi brand atau dari sisi industrinya gitu. Next, Mbak. Boleh. Nah, kalau misalkan kita lihat metriknya di sini, sebenarnya untuk retail atau fashion tuh nggak terlalu parah sebenarnya sih. Jadi nggak terlalu parah banget gitu dampaknya terhadap COVID, dan malah cenderung sebenarnya kita bisa nge-tweak si pandemi ini yang asalnya satu bencana, satu musibah bisa jadi satu kesempatan yang baru gitu. Next, Mbak. Boleh diklik. Nah,
Ini joke sebenarnya sih dari kalangan bisnis biasanya gitu ya. Digital transformation yang paling efektif di lini bisnis itu sebenarnya bukan CEO, bukan CTO, tapi malah COVID gitu. Dan ini malah jadi istilahnya dengan adanya COVID memaksa semua lini bisnis tuh harus mentransformasi bisnisnya ulang dan lebih move ke digital gitu. Boleh, next, Mbak. Dan ini ada satu karikatur di mana ada satu perusahaan yang bosnya tuh nyantai banget sebelum ada COVID. Jadi dia bilang ya kita nggak usah buru-buru deh ke digital transformasi gitu. Padahal di belakangnya tuh udah ada COVID yang siap-siap ngehajar si bisnis tersebut gitu. Oke, next, Mbak. Nah, simpelnya dari poin yang sebelumnya itu, transformasi digital itu merupakan satu kewajiban dan adalah opsi yang harus diambil untuk menghadapi pandemi ini. Nah, seperti yang tadi sempat saya bilang, di balik musibah itu pasti ada kesempatan, ada opportunity yang bisa kita ambil dan bisa jadi kesempatan bisnis baru gitu. Bisa di next, Mbak. Nah, kalau kata Albert Einstein, in the midst of every crisis lies great opportunity. Jadi ya setiap musibah itu pasti ada kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Next, Mbak. Nah, kalau kita lihat dari beberapa media massa gitu ya, kayak dari berita ekonomi nih, misalkan e-commerce dorong perekonomian Indonesia selama pandemi. Jadi ternyata nggak semua apa ya, nggak semua bisnis itu ada yang lesu, malah ada yang meningkat gitu. Kalau di sini kita lihat ada e-commerce gitu ya, salah satunya. Terus kemudian ada pemanfaatan omnichannel gitu. Omnichannel itu adalah lebih ke kayak misalkan eh, kita beli barang online, pesannya online gitu, bayarnya offline. COD itu sebenarnya udah ranah ke sana tuh, dia ke omnichannel gitu. Atau misalkan kita belinya offline, bayarnya online gitu. Atau kita pesan pesan di toko terus dikirim ke rumah. Nah, itu juga salah satu bentuk omnichannel. Dan yang sebelah kanan ini yang bentuk ekstrimnya banget. Jadi ada satu yang fenomena baru. Di game itu lagi rame digital fashion. Jadi yang kalau biasa main Mobile Legend mungkin PUBG itu ada apa ya istilahnya, ada orang beli barang digital gitu dalam bentuk istilahnya maya digital gitu, dan itu lagi hanging out banget gitu. Orang yang lagi lockdown, orang yang lagi di rumah aja kan sekarang memang ada yang main game, ada yang nonton TV, tapi ada tren baru di luar sana, orang tuh mau gitu untuk spend money ke digital things gitu. Macam cuman kayak skin barang aja itu udah buat mereka tuh mau gitu untuk spend lebih gitu, dan harganya bisa jadi lebih dari harga rata-rata pakaian di Indonesia gitu, misalkan kisaran 200 mungkin lebih dari segitu. Bisa next, Pak. Nah, ini salah satu, nah itu yang tadi saya coba jelasin. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya sih. Jadi salah satu contoh hal yang lagi meningkat atau hanging di masa pandemi gitu. E-commerce, omni-channel, sama digital fashion. Nah, kalau digital fashion mungkin terlalu jauh kali ya buat ini. Tapi yang bisa kita ambil yang paling banget buat di sekarang itu di Indonesia itu adalah e-commerce dan omni-channel. Jadi buat teman-teman yang udah punya brand, yang udah punya misalnya punya industri fashion, udah punya brand sendiri, e-commerce tuh udah jadi salah satu kunci, harus udah jadi keharusan gitu. Nggak hanya sekedar punya IG, tapi kalau bisa saranku gitu ya, itu punya website sendiri gitu. Oke, next, Mbak. Nah, oke. Nah, ini adalah beberapa keuntungan kalau misalkan kita ngejalanin bisnis based on digital strategy gitu. Nah, yang pertama, kalau kita misalkan punya digital strategi, enaknya kalau kita running digital gitu ya, ketika kita mau nyebarin atau menyebarkan story, kalau tadi Mas Kenneth sempat bilang, pengen mempopulerkan, pengen menceritakan gitu ya ke audiensnya lebih luas lagi, itu bisa secara harmoni. Jangan sebutkan synchronize satu story biar datangnya bareng, nyampainya barangnya sama, itu harus ada koordinasi yang banget gitu. Misalkan di si Markom
divisi terus bikin labnya. Uh, uh, Salah satu keuntungan kalau kita running strategi digital adalah kita dapat mendapatkan data sebanyak mungkin dari berbagai channel. Misalkan let's say kita punya website sendiri gitu ya. Kita punya website sendiri. Kita juga jualan di merchant di Tokopedia, kita jualan di Shopee, kita jualan di Blibli misalkan gitu, dan kita bisa gather data sebanyak mungkin. Kita bisa tahu customer ini tuh behavior-nya seperti apa sih. Nah, itu bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, dan biasanya kalau di Tokopedia itu dia akan ngebantu kita sebagai brand dengan menyajikan beberapa insight gitu. Misalkan add to cart-nya tuh ada sekian gitu ya. Terus kalau dibandingin sama jumlah real purchase-nya tuh berapa. Nah, dari itu kita bisa bantu menganalisa apakah dari sisi campaign mungkin, atau mungkin dari sisi performance-nya, atau mungkin dari sisi produknya, atau mungkin dari sisi pricing gitu harganya. Gitu. Dan biasanya data-data ini yang sangat valuable banget untuk kita sebagai yang punya brand, yang punya bisnis, untuk bikin satu decision ke depannya. Misalkan untuk kalau misalkan ada produk yang lakunya warna hitam, nah berarti kan dari situ kita udah bisa dapat udah dapat insight tuh. Jadi ternyata brand saya ini kalau misalkan produknya tuh paling banyak tuh yang minat tuh adalah yang warnanya hitam. Nah, berarti ke depannya untuk dari sisi produksi lebih difokusin ke sana gitu, ke ke produk yang warnanya hitam. Let's say seperti itu. Ataupun dari sisi misalkan dari sisi jenis produknya gitu. Ternyata brand saya tuh yang laku bukan tas tapi malah sepatu, let's say kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya tuh yang seperti tadi sempat disinggung, dengan running digital, kita bisa langsung dapat customer profile gitu. Kalau bahasanya di aku tuh lebih ke audience profile atau persona, tadi itu sempat dibilang. Beda banget dengan zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada internet datang, sebelum ada CRM, sebelum ada sosmed, untuk ngetahuin profile customer aku tuh seperti apa sih, nah itu harus ada namanya brand survey dulu, dan brand survey itu nggak bentar, itu lama banget pasti. Ada terminnya, biasanya tuh dibikin 2 periode gitu. Dari misalkan dari satu campaign, sebelum campaign kita bikin survei, habis itu jalanin campaign, nah setelah campaign baru kita survei lagi. Dan surveinya itu biasanya kalau nggak dalam bentuk survei kertas, banner, mungkin di majalah gitu ya, surat. Tapi kalau sekarang dengan kurun waktu yang cukup singkat dan mungkin semi real time gitu, kalian bisa dengan sekejap bisa mengetahui brand atau customer yang memang relate sama kita, atau yang memang udah cinta banget sama brand saya itu seperti apa. Nah, itu bisa digali lebih dalam lagi. Apalagi kalau kalian misalkan udah punya website sendiri dengan tool seperti Google Analytics, itu kalian bisa lebih tahu lebih dalam minatnya seperti apa, usianya berapa, gendernya apa sih gitu. Terus kemudian lokasi customernya juga seperti apa, itu bisa diketahui secara singkat gitu dengan melaksanakan atau melakukan strategi digital secara bisnis gitu. Oke, next. Nah, habis itu ini sih yang biasanya yang aku sering banget ngobrol sama teman-teman Markom gitu. Kalau dulu untuk ngemastiin atau istilahnya menilai suatu campaign itu sukses atau enggak, zaman dulu tuh Oke, Mas Andri. jalin campaign di baliho. Kita nggak pernah tahu tuh yang lihat baliho tuh ada berapa orang sih. Terus habis dari baliho, orang yang beli produk itu biasanya yang
yang sudah lihat baliho, yang sudah lihat iklan di majalah, yang udah lihat iklan di sosmed misalnya gitu, dan itu orang nggak bisa ngukurnya secara semi akurat lah sih, lebih akurat untuk dampak campaign aku dengan running digital. Kita bisa tahu tuh, oh kalau saya dengan jalanin campaign sosmed di Facebook ternyata udah bisa ngedeliver sales sekian dolar misalkan gitu ya, dan kalau bahasa istilahnya tuh ada CTR, click to rate. Jadi banner saya ini udah diklik berapa kali sih sama orang gitu, udah berapa kali dilihat orang, udah berapa kali diklik, udah, dan dari hasil klik itu ada berapa sales sih yang di deliver. Nah itu bisa langsung kalian dapatkan secara instan gitu. Itu bedanya marketing offline dengan marketing online. Oke, next Mbak. Nah, oke. Ini langsung 4 ya? Oke. Ini salah satu faktor yang bikinnya apa ya? Faktor yang sangat mendukung suksesnya kalian dalam menjalankan ya. Terutama untuk di masa pandemi ini harus lebih tight, harus lebih ketat lagi, dan kalau bisa jangan terlalu apa ya, jangan terlalu boros lah untuk menjalanin campaign gitu. Dan untuk secara efektif sebenarnya rumusnya 70-20-10 biasanya gitu. Nah, kalau misalkan kalian fokusnya adalah sebagai brand baru gitu ya, let's say gitu. Nah, kalau brand baru ini correct me if I'm wrong ya Mas ya, Mas Kenneth ya. Kalau misalkan brand baru biasanya fokusnya tuh ke awareness sama klik gitu, karena dia pengen ngenalin dulu gitu si brandnya biar orang tuh lebih banyak tahu. Nah biasanya kalau secara metrik ukuran digital marketing itu ke klik ataupun ke si awareness. Makanya fokuskan kepada budget 70% itu kepada si awareness kalau untuk brand baru. Nah beda dengan brand yang sudah mature, brand yang sudah lama dan udah ada jualannya. Nah 20%-nya itu dipakai untuk opsi budget yang istilahnya punya opportunity, dan kalian sudah bisa prediksi bahwa oh kayaknya kalau saya running di TikTok nih bakal nge-drive traffic banyak nih. Nah ini bisa kalian coba gitu. Let's say ini salah satu contohnya ya gitu. Dan untuk 10%-nya itu dipakai untuk yang testing, jadi yang lebih high risk, yang istilahnya kalian nggak tahu apa-apa, cuman pengen coba gitu. Let's say misalkan, Mas, kayaknya saya pengen deh nyobain push notif gitu kan. Kalau push notif dia istilahnya yang sering kalau misalkan kalian di marketplace Tokopedia beli itu suka ada tiba-tiba pop up tuh. Nah itu salah satu implementasi strategi digital gitu. Oke, next. Nah, untuk menjalankan campaign digital itu adalah kalian udah bisa nentuin tuh dan sudah pasti dan sudah punya tujuan gitu untuk running digital tuh saya tuh mau ngapain sih gitu, goalsnya apa. Nah itu yang pertama, kalau udah punya goalsnya apa nanti kita ukur gitu. Let's say misalkan kalau saya maunya brand saya dikenal, brand recognition, berarti metrik yang diukur secara digital itu reach sama impression. Itu reach itu adalah jumlah orang secara unik yang melihat posting atau display yang udah kita publish gitu. Kalau impression itu berapa kali iklan itu dilihat. Ini bahasa secara itunya gitu ya, digital marketingnya gitu. Kalau revenue oke lah. Nah, selanjutnya itu ada customer acquisition, kemudian ada brand engagement, ada customer relationship, kemudian ada like, comment, share gitu ya. Kalau untuk budget effectiveness biasanya kita pakainya rate of investment sama ROAS, terus ada juga kalau customer satisfaction itu pakai net promote score gitu. Oke, next Mbak. Nah, terus kemudian untuk mengukurnya itu kita harus dibantu sama beberapa tools gitu. Di antaranya ada social media analytics kayak FB Suite, Facebook Creator Studio, web analytics seperti Google Analytics, Matomo, Google Tag Manager, ada CRM. Kalau CRM mungkin ada contohnya,
bisa pakai Salesforce, Zoho, terus juga ada Sales CMS. Mungkin kalau misalkan kalian pakai marketplace bisa pakai Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya tuh ada social listening. Ini penting sih kalau untuk brand yang pengen tahu lebih dalam, itu penting invest di social listening tuh. Next. Bisa adapt konten tersebut dan bisa direlatekan dengan brand value kalian biar kalian tuh bisa masuk ke conversation-nya. Dan ini biar istilahnya kalian tuh bisa terus tune in, terus tap in sama stream viral yang lagi hype gitu. Tujuannya biar dapat impression, biar dapat reach, biar ikutan viral gitu tujuannya. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah salah satu faktor juga yang lain untuk sukses di digital campaign itu adalah kalian harus sudah jelas ngedefinisiin saya ini mau nargetin marketnya seperti apa sih gitu. Usianya berapa, lokasinya di mana, terus kemudian pekerjaannya apa, hobinya apa gitu ya. Apa sih yang jadi halangan gitu ya customer membeli atau mendapatkan service yang dia pengen, kemudian di mana dan kapan customer itu mulai untuk sebelum dia ke purchase itu journey-nya itu dimulai dari mana gitu. Next, Mbak. Nah, ini contohnya di Odipack gitu kita udah mendefinisikan gitu ya audiens kita tuh cowok 18 sampai 34, kemudian punya hobinya bersepeda gitu ya, ada lifestyle, pekerjaannya mahasiswa, terus early worker gitu ya, hobinya mungkin travel gitu. Next, Mbak. Dan yang terakhir itu biasanya asset production and content strategy. Kalau digital kita harus butuh konten yang banyak gitu. Dengan konten yang banyak kita bisa melakukan A/B testing gitu. Kita bisa spread konten tersebut ke berbagai banyak platform dan tentunya konten strategi. Dan konten strategi ini sebenarnya lebih ke kreativitas, ide-ide kalian. Semakin kreatif, semakin kalian bisa menyentuh emosi dari customer, maka loyalty itu bisa kalian dapatkan dari customer dan itu secara performance paid campaign itu kalian nggak harus keluar budget banyak gitu, cukup posting di sosmed itu nanti customer udah bisa jalan sendiri lah, udah bakal langsung tertarik untuk mendapatkan service kalian, either itu service, produk ataupun jasa. Oke, nah sayang sekali ya gitu dengan istilahnya waktu yang cukup singkat. Sebenarnya banyak sih yang mau saya share gitu di sini. Tapi lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut ya di slide yang nanti akan di-share sama teman-teman dari Party Post gitu. Ini ada sedikit hadiah sih aku di Mbak, boleh di itu nggak Mbak? Next Mbak. Next. Ada voucher soalnya. Oke, nanti saya tampil boleh, di belakang. Boleh. Thank you. Oke, tadi kita udah dengar juga ya, sebelum saya tampil ini nanti vouchernya, tadi kita udah dengar juga materi yang telah disampaikan sama Mas Andri, kalau keuntungan dari melakukan digital for business itu ada banyak ya, tadi ada bisa kita untuk harmonize juga dalam menyampaikan story-nya sesuai align juga sama materi yang tadi disampaikan sama Mas Kenneth. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data lebih banyak lagi nih dari banyak channel. Kemudian ada juga kita bisa melihat identity dari customer profile kita tuh sebenarnya orangnya tuh seperti apa sih, apa mereka itu senangnya modelan yang kayak gimana nih bisnisnya. Kemudian kita juga lebih mudah dalam menghitung marketing campaign seperti itu. Oke, ini sorry sebelumnya ada gangguan di sinyalnya, jadinya masih loading. Tapi mungkin boleh langsung masuk aja kali ya Mas ke sesi tanya jawab, karena ini udah banyak juga nih yang mau nanya pastinya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Mas Kenneth dan juga Mas Andri.
Oke, kalau gitu saya coba bantu pilih dulu yang ada di kolom Q&A. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh masukin lagi ke Q&A atau bisa raise hand aja. Nanti bisa dibantu untuk open mic-nya sama kita. Oke, Mas, ini yang pertama boleh dulu ya dijawab. Ini ada pertanyaan. Bentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mia Uzliani. Halo Kak, gimana sih tips atau cara membangun sebuah personality buat sebuah brand fashion bagi kita yang baru saja ingin memulai sebuah bisnis di bidang fashion? Mungkin dari Mas Kenneth dulu, boleh bantu jawab, nanti disambung lagi sama Mas Andri. Oke, kalau gimana caranya membangun brand personality? Jadi to begin with, teman-teman harus sadar dulu dalam kita membangun sebuah brand itu kita nggak butuh bagus, ya. Kita butuhnya dia tepat, ya. Bagus itu relatif, tapi tepat itu pasti ada impact. Nah, jadi gimana cara kita nentuin brand yang tepat, brand personality yang tepat? Pertama-tama kita harus lakukan fase yang namanya brand audit. Apa yang kita lakukan di brand audit? Ada 3 hal yang kita pengen bisa jawab di brand audit. Apa sih yang bisa kalian lakukan yang belum dilakukan sama kompetitor dan target market kalian inginkan? Kalian audit itu dulu. Kalau kalian mau tahu tentang personality, ya cari personality dulu. Apa sih personality yang bisa kalian tampilkan? Karena kalau fashion ini soalnya banyak sekali nempelnya tuh dengan founder ya, dengan personality ya kalian ya. Karena kalau saya orangnya extrovert, kalau saya mau bikin brand personality introvert rada susah ya. Kalau saya mau bangun personal brand saya, andaikan saya jadi komika gitu ya, saya jadi seorang introvert ya mungkin bisa sih, tapi akan sedikit susah untuk menghidupinya. Bayang nggak kalau saya bikin sebuah channel sosial media di mana saya di situ pendiam, agak susah teman-teman. Nah, jadi coba kita lihat dulu. Kalau andaikan kita tahu posisi personality yang mau di mana, tapi kalau kita nggak bisa dihidupin susah. Satu itu. Yang kedua adalah kompetitor itu kita do brand mapping. Yang ada di target, kita mau target marketnya siapa, di market tersebut kompetitornya siapa aja, dan kita map out, kita brand mapping. Mereka itu personality-nya apa-apa aja ya, gitu loh. Jadi kita pengen cari gap-nya, biar kita bisa tahu positioning yang tepat buat kita gimana. Gitu. Jadi kalau kalian yang mau bangun brand, pastikan kerjakan dari brand auditnya dulu, ya. Gitu. Oke, jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu melakukan brand audit dulu ya Mas, biar kita juga lebih tahu dan lebih ngerti juga nih brand kita tuh sebenarnya arahnya mau kemana, seperti itu. Mungkin dari Mas Andri bisa menambahkan nih jawabannya? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, kedengaran Mas. Ya, bahasanya sih mungkin sama ya. Jadi istilahnya sebelum kita jalan bisnis, memang find the right audience. Jadi temukan segmen pasar yang tepat. Gitu. Kalau tadi tempat Mas Kenneth bilang ya memang tepat. Jadi memang harus tepat. Kita pampers ke orang yang memang nggak punya bayi. Nah itu salah satu yang simpelnya kayak gitulah. Jadi memang satu hal yang paling banyak gitu ya, satu kesalahannya brand itu adalah dia nggak tahu nih barang dia ini cocoknya dijual ke siapa. Karena memang dia sendiri juga tidak jelas mendefinisikan segmen pasarnya gitu. Ini menjadi salah satu pain point beberapa UMKM. Nah, kalau misalkan mereka pengen menjual produknya dia itu dengan harga tinggi, maka segmen pasarnya bukan kalangan dengan gaji di bawah UMR gitu. Dan kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih ke ngeriman lagi gitu ya, bahwa memang brand yang baru jalan mau nggak mau harus pastikan dulu, harus jelas gitu. Aduh Kak, kayaknya berat deh Kak kalau barang saya buat dijual ke orang-orang dengan gaji yang tinggi atau dengan price setinggi ini gitu. Ya kalian memang harus pede gitu di situ. Kalian harus pede. Kalau kalian sendiri yang punya bisnis aja nggak pede buat ngejual ke segmennya ya agak susah gitu. Karena semahal apapun itu pasti ada segmen pasarnya. Walaupun even kualitas barang itu nggak definisikan story-nya, bisa menyampaikan value dari brand itu sendiri dengan tepat, dengan benar, dan sampai ke customer, ya itu pasti bakal bisa lancar lah gitu bisnisnya. Gitu. Dari saya sih mungkin itu aja sih Mbak. Oke, berarti harus tahu
juga nih brand value kita tuh apa. Jadinya jangan sampai kita tuh menjualnya apa, target audiensnya atau target market kita apa, tapi kita malah sasarannya tuh atau marketingnya tuh malah ke yang lain, jadinya malah nggak akan works gitu ya Mas, kurang lebihnya. Oke, ini pas banget sama pertanyaan selanjutnya karena ada pertanyaan dari Novia Putri Damayanti. Ini untuk Mas Andri dan juga Mas Kenneth ya. Mbak Novi ini tuh bilang kadang suka bingung nemuin identitas. Kebetulan aku buka butik sendiri Kak, tapi busana yang aku buat lebih ke busana pesta. Apa itu bisa dikatakan identity? Siapa dulu jawab? Aku dulu atau? Boleh, Mas Kenneth boleh. Aku dulu. Oke. Kalau gini, aku kasih tahu syaratnya branding. Branding, kalian kan mau punya identitas ya. Itu kan brand kalian. Brand essence itu kan adalah brand kalian. Sesuatu bisa dikatakan brand essence kita ada syaratnya. Kalau dia memenuhi 3 syarat ini. 1, dia itu harus unik. Meaning dia itu harus satu-satunya di market. Yang kedua, dia itu harus relevan dengan target market. Yang ketiga, dia itu harus sustainable. Kalau kalian punya sesuatu yang bisa fulfill tiga syarat ini, itu baru bisa dikatakan brand kalian. Contoh, kayak tadi, sharing and happiness. Ada nggak brand soft drink lain yang ngarahnya ke sharing and happiness? Setahu saya nggak ada, setahu saya ya. Hence, itu bisa menjadi positioning yang sustainable untuk Coca-Cola. Kenapa? Karena ketika kita membangun emotional connection itu tidak mudah untuk ditiru. Produk, fitur, teknologi, ya, mungkin teknologi nggak terlalu mudah ya, tapi produk ataupun fitur biasanya gampang ditiru. Tapi kalau emotional connection itu biasanya susah. Nah, jadi ketika tadi kita tanya ya, kalau saya busananya lebih ke arah pesta, apakah itu bisa dikatakan identitas? Apakah itu memenuhi syarat itu? Relevan nggak? Yes. Orang selalu butuh baju pesta nggak? Yes. Unik nggak? Mungkin enggak. Sehingga kita harus sedikit lebih spesifik dari situ. Ketika kita berbicara baju pesta seperti apa yang kita pengen tampilkan? Apakah yang personality andekan wanita gitu ya? Wanita seperti apa yang kita mau bawakan? Misalkan wanita yang apa sih? Ada tipikal wanita yang kalau dandan tuh rapih, diatur banget dari rambut, makeup atau apa. Ada tipikal cewek yang effortless banget gitu ya. Asal jepit, asal apa, jalan gitu. Mukanya simple, basic aja. Ada yang macam-macam. Personality itu kan macam-macam. Nah, itu yang kalian harus temukan dulu. Kita mau menjual brand personality yang seperti apa sih gitu. Atau misalkan juga kalau misalkan baju pesta yang bisa dijual mungkin bukan brand personality daripada si bajunya. Misalkan adalah personal brandingnya daripada si desainernya. Bisa gak dijual? Bisa banget. Bisa banget. Desainer baju pesta yang mahal itu kan karena mereka personal brandingnya terkenal. Brand equity ada di personal brandingnya dia itu. Bisa juga dibangun ke arah situ. So, terserah yang possible dari brand audit tadi, yang possible untuk kalian bangun, cari gapnya di mana. Dan tadi yang aku mention, syaratnya branding itu ada 3. Unik, relevan, dan sustainable. Baru kalian punya branding. Just because kalian punya identity doesn't mean itu a brand. Kadang-kadang orang keliru antara brand dengan konsep. Ya, kalau konsep itu biasanya unik dan relevan tapi nggak sustainable. Makanya setelah setahun basi atau setelah setahun harus diganti lagi. Kita desain boleh ganti-ganti, brand kita itu nggak bisa diganti-ganti. Karena brand itu untuk long, sepanjang mungkin, kalau bisa selamanya. Gitu ya. Oke, jadi syarat untuk kita bisa bilang nih kalau bahwa ini tuh identity brand kita itu tadi harus sustainable, relevan, dan juga unik. Kalau belum memenuhi ketiga syarat ini berarti belum bisa dibilang identity ya Mas, mungkin masih apa ya, sekedar plan aja gitu, kayak gambaran luasnya, tapi belum menjadi identity kita. Karena kan harus ada pembedanya juga nih antara brand kita dan yang lainnya juga, seperti tadi Mas Kenneth udah bilang juga kalau baju pesta tuh baju pesta yang seperti apa, harus lebih spesifik lagi agar nanti juga kita bisa melakukan marketingnya dan juga effort yang akan kita lakukan juga akan pas sesuai dengan audiensnya atau target marketingnya. Oke, dari Mas Andri, boleh ditambahkan lagi, Mas? Boleh. Kalau mungkin secara brand value, brand story mungkin secara garis besar udah dijelasin sama Mas Kenneth gitu. Cuman kalau dari aku mungkin lebih ke kayak metodenya gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman semua, kalian masih gamblang, bingung tuh ya, saya ini personanya seperti apa sih?
si brand ini gitu. Apakah lebih condong ke orang yang quirky, apa lebih condong ke orang yang lebih kalem, apa lebih ke cowok, apa ke cewek gitu. Nah, kalian bisa melakukan dengan membuat konten sebanyak mungkin. Salah satu metodenya kayak gitu. Dan setelah itu kalian coba posting di berbagai channel digital yang kalian punya. Misalkan gitu. Dan setiap masing-masing sosial media itu pastinya punya karakteristiknya sendiri gitu. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok itu punya karakter sendiri. Dari situ kalian coba analisa hasil posting kalian, hasil sosmednya kalian, itu kalian bisa lihat gitu. Campaign-campaign yang kalian jalanin selama ini itu sebenarnya bentukannya seperti apa sih? Nah, di dashboardnya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, itu bisa kalian lihat tuh usianya berapa, gendernya lebih condong kemana, cowok atau cewek. Terus interest tuh kalau nggak salah di Instagram sama di Facebook tuh bisa ketahuan. Jadi ternyata customer atau misalkan follower dari akun sosial media yang kalian punya itu banyaknya misalkan punya minat ke link, nah dari situ itu ke depan apa selanjutnya itu decisionnya ada di tangan kalian. Kalau misalkan kalian masih bingung identitas apa ya hasil dari survei kecilan tadi itu bisa langsung dilanjutin gitu. Nah ini kalau misalkan, aduh Kak, kayaknya kalau saya kekeh pengennya brandnya ABC dengan interest kayak gini, itu is okay, itu akan lebih gampang untuk menjalankan campaign. Cuman kalau dari sisi performa itu akan lebih susah karena cara nge-convince, semakin kamu nge-convince orang, semakin memperkenalkan brand, semakin baru. Biasanya budget paid performance-nya itu akan lebih gede. Beda kalau misalkan kalau si customer ternyata udah nangkap atau istilahnya udah nangkap maksud dari brand kalian walaupun sebenarnya udah di luar value-nya kalian gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian, duh Mas, kayaknya brand value saya harus diaudit deh. Kayaknya kalau misalkan kayak gini, ternyata dengan mengubah sedikit value-nya gitu ya, brand buat konten sebanyak mungkin, sebarkan ke sosmed media, kalian analisa di situ, kalau misalkan interest-nya ternyata sesuai, ya itu udah go on. Gitu. Cuman kalau misalkan agak beda di situ, udah tinggal keputusannya kalian, mau move, mau ngikutin pasar atau enggak. Gitu. Kalau misalkan kalian, aduh Mas, kayaknya mau deh, mau tetap brandnya A, B, C, ya udah gitu. Kalian harus tahu gitu. Salah satu konsekuensinya adalah ke depan kalian harus spend budget lebih gitu untuk awareness, untuk klik, untuk visit. Cuman kalau misalkan, aduh Mas, kalau saya pengennya dapat cuan nih langsung sales gitu, ya udah bisa langsung jalan conversion dengan mengikuti interest audience yang kalian dapat based on survei di sosmed gitu. Mungkin itu aja Mbak. Oke. Jadi tetap juga harus walaupun ini online tetap juga harus melakukan survei juga. Jadi balik lagi gimana sih kita tuh mau membuat sebuah upaya marketing ataupun memajukan apa kita pengen nih untuk usaha kita lebih maju lagi, kita pengen bikin marketing dan segala macam. Cara-caranya walaupun online juga tetap aja harus detail, kita harus memperhitungkan juga budget marketing kita berapa, kemudian target audiensnya siapa aja, jadinya akan berjalan lebih baik lagi. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu akan saya bacakan last question untuk malam hari ini ya, dari attendance kita hari ini. Oke, Hai, dengan fenomena Erigo di New York Fashion Week dan Times Square, bagaimana Kak Kenneth sebagai brand agency melihat hal ini? Dan Kak Andri dari sisi digital marketing melihat growth dari Erigo. Apa kira-kira brand identity Erigo yang membuat orang beli? Oke, mungkin boleh dijawab dulu dari Mas Kenneth. Kalau Erigo sampai masuk ke New York gitu ya, of course pastinya bagus banget. Tapi kalau ditanya tadi gimana apa brand personality-nya, aku nggak bisa jawab karena aku belum mempelajari ya. Aku belum mempelajari Erigo lebih lanjut. Kebetulan aku memang bukan usernya, jadi aku nggak bisa banyak jawab di situ. Soalnya biasanya kita kalau di brand agency itu kan setiap kita dapat kasus apa yang berbeda, baru kita pelajari lebih dalam brand tersebut. Tapi kenyataan, kalau contoh kalau misalkan yang aku baru pelajarin kemarin kan salah satunya misalkan dari skincare. Di skincare kan soalnya lagi banyak banget yang bermunculan. Kemarin kan salah satunya si Everwhite itu kan pakai brand ambassador si Han Ji Pyo tuh. Kalau teman-teman ada yang nonton startup gitu ya.
of course tuh keren banget lah. Itu sangat apa ya, seorang Han Ji Pyo mau jadi brand ambassador skincare lokal itu berarti sangat-sangat mengangkat nama brand lokal daripada skincare Indonesia secara lokal secara keseluruhan gitu ya. Nah, hopefully juga Erigo bisa sama ya, dengan Erigo going international gitu ya. Itu akan mengangkat local brand. Jadi kita juga nggak cuman bisa satu lebih dicintai dulu sama orang Indonesia ya. Kedua, hopefully juga kita punya local fashion brand bisa dong ke luar negeri gitu loh, bisa dong ke ekspor, bisa dong menaikkan pendapatan negara kita gitu. Hopefully sih harapanku sih itu sih. Tapi kalau ditanya tadi tentang detail Erigo, sorry, kebetulan aku belum mempelajari jadi aku nggak bisa banyak jawab sih. Mungkin Mas Andri bisa lebih tahu. Oke, mungkin boleh Oke. dibantu jawab Mas Andri. Oke, Mas Kenneth, sebelumnya aku mau nanya, Mas Kenneth tadi ada logo Circle ya? Sorry, ada logo Circle. Yes, betul. Oke, Kenapa tuh? Circle itu enabler-nya kita. Oh, oke, I see. Oke, nah ini juga yang sering kita diskusi sih itu ya sama tim Circle gitu. Jadi kok bisa sih gitu ya, Erigo tuh jualannya kencang banget gitu ya. Kalau aku dari sisi brand sebenarnya ngeliat mungkin dari sisi operational e-commerce. Misalnya dari aku sendiri sih kurang tahu ya gimana caranya dia bisa Mas, muncul. ulang. Oke. Putus jawabannya. Ulang jawabannya. Oke, kalau dari aku sebenarnya lebih ke operational e-commerce gitu ya. Kalau lihat brand Erigo ini kita udah sering diskusi juga sama discussion sama tim Circle gitu, enabler kita gitu. Jadi Erigo ini fenomenanya unik banget gitu. Dia brandnya nggak terlalu mature, nggak terlalu lama, dia masih muda istilahnya, masih young lah gitu. Cuman dengan satu gebrakan yang beda, yang unik, yang beda dari yang lain, dia masuk ke New York di situ dan jadi highlight. Nah, dari highlight itu kan dari keunikannya itu kan dia dapat impression tuh, dia dapat highlight dari media massa Indonesia, semua ngelihat, semua mata tuh ke dia gitu. Nah, dari itu salah satu usahanya dia untuk mendapatkan perhatian dari semua orang di Indonesia gitu. Nah, once dia udah dikenal sebagai satu brand yang muncul di New York, nah dia langsung memang kalau aku lihat dari secara harga kayak sweater, kemudian dari sweater, baju, tas, baju, sweater itu dia murah banget dibandingkan brand-brand lain dan dia tuh bener-bener dengan value yang seolah-olah barangnya itu high class karena sudah pernah muncul di New York, tapi dengan nilai produk yang murah dan itu bisa jadi bikin satu keuntungan brand Erigo itu sendiri untuk membuat hasil jualannya kenceng banget gitu. Memang kalau aku lihat sebenarnya dengan usaha dia untuk bikin branding muncul di New York itu salah satu istilahnya faktor utama sih, faktor utama kenapa brand Erigo bisa kenceng jualannya. Jadi saran aku kalau memang mau kayak gitu, langkah pertama, langkah besar itu kalian harus bisa kayaknya sih Erigo punya kenalan nih dia bisa sampai masuk ke situ gitu. Itu salah satu kuncinya sih gitu. Saranku sih mungkin kalau yang dari aku sih itu aja sih Mbak. Nah. Oke, mungkin tadi jawabannya agak sedikit terputus-putus, tapi kalau boleh saya rangkum, mungkin salah satu kenapa Erigo bisa masuk sampai ke New York itu salah satunya adalah punya channel. Nah, seperti yang tadi Mas Andri juga udah sampaikan di materinya, kalau kita melakukan marketing secara online juga, berbisnis secara online, itu kan kita bisa punya many channeling kan. Jadi mungkin itu salah satu upaya mungkin yang dilakukan oleh Erigo. Dan dari segi price dan yang lain-lainnya juga sangat terjangkau nih. Jadinya orang-orang makin melihatnya tuh makin seneng gitu dengan brand tersebut. Oke, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen saya bacain juga dan tentunya pengen dijawab juga oleh dua speaker kita malam hari ini, tapi sayang banget karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi harus jadi last question kita untuk malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup webinar kita pada malam hari ini, mungkin boleh balik dulu tadi ya ke vouchernya body pack yang belum sempat dikasih tahu sebentar. Ya. Nah, boleh secara singkat aja ya Mas. Oke. Dari kita ada sedikit hadiah sih mungkin buat teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Kita ada kode voucher
Nah, kode voucher dengan kode BP digital 50K. Ya, itu nilai vouchernya 50.000, untuk minimal purchase 300.000, itu limitednya terbatas. Jadi mungkin teman-teman yang kebetulan lagi pengen beli tas baru atau mau beli sling bag, itu bisa pakai kode voucher ini. Gitu. Valid until 10 September 2021. Gitu. Oke, baik itu Mbak. Terima kasih. Oke, thank you Mas Andri. Wah, ini sangat menarik nih teman-teman yang mau beli tas. Kesempatan bagus banget nih, lagi ada kode voucher dari Body Pack, bisa langsung dicatat ya, atau di screenshot aja slide yang ada di webinar ini. Oke, sebelumnya juga saya mau kasih informasi lagi nih ke teman-teman yang masih penasaran tentang Party Post atau pengen tahu lagi tentang campaign-campaign kita, boleh langsung aja konsultasi gratis. Akses linknya di bit.ly/partypost free consultation. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin tadi nontonnya agak sedikit telat ya, atau belum masuknya tuh nggak dari awal, jangan khawatir karena webinar ini akan disiarkan ulang di Facebook Party Post Indonesia. Dan untuk teman-teman lagi yang masih ada pertanyaan, bisa langsung hubungi kami di Facebook Party Post Indonesia, Instagram @partypost_business, YouTube juga bisa dilihat nih videonya di Party Post Indonesia, dan juga ada di email marketing.id@partypost.com. Sekian webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak khususnya untuk Mas Andri dan Mas Kenneth juga atas insight-insight-nya tentang webinar kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir di webinar kita. Semoga sehat selalu semuanya, dan semoga tadi informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di webinar Party Post yang selanjutnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Thank Kenneth, you Mas teman-teman Andri. semua. Thank you Thank you dan teman-teman semuanya. dari Party Post. Thank you Mas Kenneth. Thank you Mbak Risa. Thank you Party Thank you, Post. Mas.